Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pameran UMKM. Lanjutan dari materi diklat yang sudah dilakukan 2 hari yang lalu ya. Pengertian pameran adalah suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh suatu produsen, kelompok, organisasi, perkumpulan tertentu dalam bentuk menampilkan display produk kepada calon relasi atau pembeli. Jadi pameran sendiri ini banyak jenisnya ya. Kita pun sendiri selama hidup ini tentunya sudah pernah mengikuti beberapa pameran yang ada di beberapa daerah ya, atau di tempat asal kalian sendiri. Kemudian jenis-jenis pameran ya. Ada beberapa jenis pameran antara lain seperti pameran tetap. Pameran yang menyajikan koleksi UMKM Indonesia secara periodik yang ditata berdasarkan konsep dan diselenggarakan oleh galeri atau pihak yang terkait seperti itu. Waktu penyelenggaraannya biasanya pameran tetap itu berlangsung 1 kali dalam 1 tahun. Jadi ini jarang sekali ya. Sangat jarang dilakukan. Bahkan 1 tahun sekali. Selanjutnya pameran temporer. Nah ini pameran temporer atau pameran tunggal bisa diartikan seperti menunjukkan karya-karya seni rupa atau produk-produk UMKM dalam jangka waktu tertentu dan diselenggarakan itu oleh UMKM itu sendiri atau UMKM yang bekerja sama dengan pihak lainnya yang berkaitan. Waktu penyelenggaraan pameran temporer ini berlangsung minimal 10 hari. Misalkan bisa diartikan seperti bazar atau pasar. Jadi kita buka pasar di suatu tempat dengan jangkauan waktu tertentu. Maksimal ini berlangsung selama 30 hari. Kemudian selanjutnya itu pameran keliling. Pameran yang menyajikan karya-karya UMKM Indonesia maupun karya dari luar negeri yang diselenggarakan UMKM itu sendiri yang bersangkutan dan kerjasama dengan pihak lain. Jadi pameran ini sendiri itu banyak mereka yang mengadakan pameran itu bekerja sama dengan pihak-pihak lain, namun berkaitan dengan UMKM juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada pameran tunggal. Nah, materi yang dipamerkan dalam pameran tunggal ini merupakan karya-karya lebih dari satu seniman atau lebih dari beberapa rumah industri seperti itu. Biaya pameran ditanggung oleh UKM yang bersangkutan. Peminjaman gedung dilakukan dengan cara mengajukan permohonan atau proposal disertai pertimbangan oleh tim yang akan mengadakan pameran seperti itu. Fasilitas gedung yang disediakan berupa panel lampu, bantuan teknis, tata pameran, fasilitas, dan keamanan. Penyelenggaraan pameran dapat berlangsung antara 1 minggu sampai 3 minggu. Jadi sebenarnya pameran ini cenderung ke arah seni seperti itu ya. Cuman dalam UMKM sendiri pameran juga berguna. Jadi kalau kita ingin memahamkan para audiens, kita ingin memahamkan para peserta seminar, kita ambil definisi dari
definisi pameran mungkin dari seni atau dari yang lainnya seperti itu. Lalu kita implementasikan ke UMKM seperti itu. Lalu selanjutnya ada pameran kerjasama. Pola pameran ini dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara UMKM Indonesia dengan pihak lain. Pihak lain itu dapat berupa lembaga, organisasi kebudayaan, seniman, museum, galeri, dan pusat-pusat kebudayaan negara yang lain-lainnya seperti itu. Biaya penyelenggaraan ditanggung bersama. Pameran kerjasama ini dapat dilaksanakan selama 10 kali dalam 1 tahun. Jadi kita itu bisa melaksanakan pameran kerjasama ini 1 tahun itu bisa 10 kali, karena untuk biayanya itu kita urunan seperti itu. Kita melakukan secara kerjasama. Tiap pameran dapat dilaksanakan antara 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, seperti itu. Jadi untuk pameran kerjasama ini biaya yang dibutuhkan itu sangat sedikit daripada pameran yang lainnya, karena kita urunan ya. Urunan itu tadi kemudian memangkas beberapa biaya-biaya besar karena biayanya ditanggung secara bersama. Nah, ini ada lagi pameran khusus. Pameran khusus itu adalah pameran yang biaya penyelenggaranya sepenuhnya ditanggung oleh UKM yang berkaitan. Jadi, jika UMKM ini mempunyai banyak duit, banyak uang ya, dia itu bisa loh melaksanakan pameran untuk mendisplay produknya sendiri seperti itu. Jadi dia itu bisa mendisplay produknya sendiri, atau dia bisa mengajak teman-temannya, para pelaku UMKM juga untuk memasarkan produknya di acaranya dia sendiri itu. Nah, seperti itu. Namun biayanya ini membutuhkan biaya yang sangat besar, karena biasanya hal-hal seperti ini dilakukan oleh satu lembaga saja atau satu individu saja yang mengadakan pameran seperti itu. Kemudian unsur-unsur pameran. Saya memberikan 5 poin penting unsur-unsur pameran ya. Yang pertama itu objek atau kumpulan. Objek itu berupa benda bersifat fisik atau ragawi. Kemudian upaya display atau penyajian atau pengaturan. Yang ketiga, didasarkan pada umum atau publik. Yang keempat, mengomunikasikan atau berkomunikasi terkait tentang ide atau informasi ya. Kelima, maksud dan tujuan tertentu. Jadi objek atau benda bersifat fisik atau ragawi ini maksudnya gimana? Jadi UMKM ini jika mengikuti pameran itu harus mendisplay produknya. Nah, berupa benda bersifat fisik atau ragawi. Jadi kalau benda ini bisa merupakan ada makanan, ada minuman, ada furnitur atau hiasan rumah, kursi, meja, dan lain-lain. Seperti itu bersifat fisik. Kemudian UMKM juga bisa menawarkan produknya yang berupa jasa. Nah, ini jasa ini misalkan jasa traveling atau jasa pembelajaran, jasa bimbel seperti itu. Kemudian upaya display. Upaya display ini kita mengupayakan dengan semaksimal mungkin ya. Kita mengupayakan dengan semaksimal mungkin untuk mendisplay produk kita itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi produk kita ini display dengan maksimal lah, semenarik mungkin penyajiannya,
pengaturan tata letaknya. Seperti itu. Kemudian unsur pameran itu selalu didasarkan pada umum atau publik. Jadi unsur pameran ini, pameran sendiri itu ditujukan untuk publik. Jadi tidak ada pameran yang tidak ditujukan untuk publik, itu tidak ada. Nah, kemudian pameran ini harus mengkomunikasikan ide atau informasi. Jadi para UKM ini yang sudah mengikuti pameran itu harus memberikan suatu informasi atau ide-ide untuk para konsumen, seperti itu. Jadi pameran UMKM ini tidak semata-mata hanya mengambil keuntungan uang, namun juga saling bertukar pendapat, pikiran. Nah, seperti itu, saling sharing antara satu dengan yang lainnya. Kemudian maksud dan tujuan tertentu. Nah, ini dalam mengikuti pameran UMKM ini, para peserta UKM ini harus memiliki tujuan tertentu. Jadi gini, tujuannya ikut pameran itu apa sih? Salah satunya untuk memperkenalkan bahwa produk kita ini ada, bahwa produk kita ini layak loh untuk dibeli konsumen. Nah, seperti itu. Kemudian persiapan sebelum mengikuti pameran untuk UMKM. Persiapan, siapkan produk. Yang pertama nih, nggak mungkin kan kita mau ikut pameran tapi kita nggak punya produk, seperti itu. Yang kedua, siapkan rak atau tempat penyimpanan. Nah, ini, jadi kalau kita sudah mengikuti pameran, otomatis kita akan mendisplay produk-produk kita. Salah satunya menggunakan rak atau tempat penyimpanan, seperti itu. Yang ketiga, perlengkapan promosi. Perlengkapan promosi ini berupa apa sih? Bisa stiker, bisa gantungan kunci, atau bisa brosur. Yang umum sih brosur sebenarnya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kartu nama. Kartu nama ini gunanya apa? Agar jika ada tamu, ada pengunjung, kita berikan kartu nama. Dalam kartu nama tersebut banyak info-info terkait biodata kita, misalkan nomor HP, Instagram, Facebook, dan yang lain-lainnya. Jadi konsumen itu sendiri sangat mudah untuk mengingat dan menemukan, untuk menghubungi kita ini sangat mudah dengan memiliki kartu nama kita, seperti itu. Kemudian yang kelima, peralatan pendukung lainnya. Peralatan pendukung ini bisa berupa laptop untuk menampilkan produk-produk kita, kemudian bisa berupa MP3, sound system untuk menarik konsumen, kita bisa memutar beberapa video atau musik, seperti itu. Kemudian yang keenam ini sangat vital sekali, sangat penting dalam mengikuti pameran, tas pembungkus. Nah, jadi setelah konsumen ini belanja, kan tidak mungkin ya rasanya konsumen ini langsung membawa tanpa menggunakan pembungkus plastik atau tas yang lainnya, seperti itu. Jadi untuk para UMKM yang mengikuti pameran itu hendaknya memiliki tas pembungkus untuk membungkus produk-produk daripada konsumen yang membeli produk kita, seperti itu. Hal seperti itu sangat sepele namun sangat menunjukkan kesiapan kita untuk melayani konsumen dengan baik dan benar. Kemudian apa sih manfaatnya mengikuti pameran UMKM? Sebenarnya banyak manfaatnya. Cuman di pertemuan kali ini saya akan memberikan 3 manfaat yang sangat penting. Yang pertama, pengenalan usaha dan produk UMKM. Jadi dalam pameran itu kita memperkenalkan produk kita, produk-produk usaha kita kepada UMKM yang lainnya dan kepada konsumen. Kemudian nomor 2 adalah survei pasar. Jadi kita membaca pasar yang kita tuju ya. Kita lihat di pameran itu
banyak konsumen itu cenderung untuk memilih produk-produk yang modern. Nah, itu kita harus amati. Nanti setelah itu baru kita duplikat dan kita kembangkan lagi. Oh, produk saya ini arahnya mau kemana, seperti itu. Apakah sudah cocok dengan keinginan pasar, seperti itu. Yang ketiga, peluang membangun kerjasama bisnis. Jadi saat ikut pameran, kita itu bisa bekerja sama dengan UMKM lainnya. Apalagi UMKM ini sangat erat, persaudaraannya itu sangat erat ya. Jadi kita saling membantu, saling membackup. Misalkan UMKM A bertemu dengan UMKM B, mereka ini saling bekerja sama untuk menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, seperti itu. Kesimpulan, dalam mengikuti dan mengadakan suatu pameran UMKM itu untuk mendorong pola pikir pelaku usaha mikro kecil menengah dalam menggeluti usahanya di berbagai bidang agar kehidupan layak dan pola pikir yang maksimal dapat dicapai untuk mendongkrak perekonomian dan memberdayakan masyarakat sekitar dan membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat sekitar rumah produksi mereka. Jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.